telik lagi dari sejarahnya kan sebetulnya hadirnya PKKMB di Indonesia gitu ya, terutama di Indonesia itu awal mulanya pasti dari zaman kolonial. Kan kalau misalkan dari PKKMB itu kan seharusnya ada nilai ya, nilai yang dimana yang harus ditekankan kepada mahasiswa baru itu seperti kepemimpinan, kebersamaan dan juga kan kedisiplinan. Nah yang itu tuh dalam sudut pandang tekanan ataupun intervensi bagi mahasiswa baru yang sekarang sudah mengenal dunia mental health akan merasa bahwa dirinya tuh jadi apa ya, judge diri gitu, ngerti nggak sih? Sound oke, kamera oke, action. Oke, kita balik lagi di podcast Kang Sarung. Kita di ini ya segmentasi itu apa sih ya? Edi, idealis dan realita ya, segmennya di idealis dan realita. Kita bakal membahas mengenai PKKMB. PKKMB itu apa sih? PKKMB itu adalah pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Oke, kalau misalnya di berbagai kampus biasanya memiliki namanya masing-masing ya, berdasarkan ya namanya masing-masing kayak Unpad apa? Prabu, UPI Mokaku. Kalau UIN itu apa sih? Radi? UIN? PKKMB. Oh, UIN PKKMB ya? Oh, UIN PKKMB berarti. Nah, kita akan membahas sedikit mengenai PKKMB untuk kedepannya. Nah, di sini kita ditemani ya, teman-teman ditemani dengan muka baru, wajah baru ya, dari siapa namanya? Tera Tera, ya. Kang Tera, Tera miring, Tera Infinita. Kalau ini kita udah pernah bertemu di podcast sebelumnya bersama Kang Sum. Oke, Kang Sum. Kita sempat diskusi juga di episode sebelumnya tentang apa ya dulu, tentang Ormawa ya? Tentang Ormawa. Oke, kita sekarang ada beberapa pertanyaan nih karena sedikit polemik di kehidupan kampus, apalagi di awal-awal kampus dengan berbagai banyak segmentasi ataupun selektif terhadap mahasiswa baru yang mau masuk ke kampus, yang masuk ke perguruan tinggi. Begitu banyak seleksinya, begitu tinggi dan begitu ketatnya, entah itu titipan, entah itu anak siapa juga ada mungkin. Tapi yang jelas teman-teman, kita setelah masuk ke dunia kampus, kita mendapatkan kehidupan baru. Kita harus mengenali juga kehidupan yang nanti kita akan menyelam di sana, kita akan mengenal di sana, dan kita akan bergerilya di sana. Tentunya kita harus mengenal juga yang namanya kehidupan di kampus melalui, biasanya yang disebut kalau dalam pemerintahan ada yang namanya PKKMB kan, yang ngasih infonya itu tentang pengenalan kehidupan kampus. Nah, kalau di UPI sendiri namanya itu adalah Mokaku. Oke. Nah, sebenarnya sih ada sedikit pertanyaan. Kira-kira tujuan utama dari adanya PKKMB ataupun masa orientasi kampus yang bisa dibilang untuk mahasiswa baru ini, kira-kira apa sih tujuan utamanya itu? Dari Kang Sum deh. Oke. Sebenarnya kalau bicara soal tujuan, kalau kita mau bicara soal subjektivitas, pasti kan setiap daerah punya ciri khas masing-masing ya terkait dengan PKKMB atau pengenalan dunia kampus. Kalau kita telik lagi dari sejarahnya kan sebetulnya hadirnya PKKMB di Indonesia gitu ya, terutama di Indonesia itu awal mulanya pasti dari zaman kolonial. Dari zaman kolonial, dan pada saat itu awal mulanya itu di Stovia. Ya, Stovia yang ini ya, kedokteran. Yes, betul, sekolah kedokteran. Jadi UI ya? Iya, jadi UI sekarang. Dan pada saat itu tuh memang pengenalan dunia kampusnya belum yang punya struktur jelas atau SOP jelas lah terkait dengan pengenalan dunia kampus dan juga penggemblengan mahasiswa. Jadi kalau dulu masih bisa disebutnya sebagai bentuk perpeloncoan lah kayak gitu. Terus kita balik lagi juga kalau misalnya kita melihat di sebenarnya kita ngikutin siapa atau kita berpacu itu pada siapa gitu kaderisasinya. Kalau kita ngelihat di luar kan PKKMB atau kaderisasi itu paling banyak didengar tentang perpeloncoan, kemudian senioritas antara senior sama junior. Dulu tuh sebenarnya senioritas awal muncul itu kalau misalnya dari sejarah ya, itu tuh ada di Oxford University dulu tuh. Oxford. Betul, dulu tuh memang diterapkan yang namanya sistem memuliakan senior. Kalau zaman bahasa halusnya dulu memuliakan senior atau hormat kepada siswa yang lebih tua lah kayak gitu. Kenapa dulu mungkin ada perpeloncoan seperti itu dulu pada saat di Universitas Cambridge ya dulu tuh. Jadi dulu tuh banyak mahasiswa yang backgroundnya atau latar belakang itu orang-orang borjuis. Nah, orang-orang borjuis ini tuh selalu semena-mena dalam melakukan suatu hal. Nah, awal mula
pengkaderan atau peloncoan itu dari situ sebetulnya mah. Jadi karena mereka itu semena-mena dan seenaknya dengan background mereka, jadi itu nggak terhalang, akhirnya kampusnya itu membuat suatu kebijakan itu masa pengkaderan itu gitu. Nah kalau misalnya ditanya soal tujuan, yang pasti kalau tujuan umumnya PKKMB itu pasti pengenalan dunia kampusnya, pengenalan akademiknya, kemudian peran mereka kan dari siswa ke mahasiswa ya, pasti perannya beda. Karena kalau kita ngelihat sekarang, ya di era zaman sekarang tentunya tujuan daripada PKKMB itu selain daripada untuk pengenalan dunia kampus, pengenalan peran mereka, mereka juga harusnya bisa mengaktualisasikan apa yang ilmu yang mereka punya nantinya selama kuliah kayak gitu atau selama di universitas yang nantinya akan berdampak kepada universitas dan juga masyarakat. Karena kan kalau mahasiswa dari masyarakat balik lagi ke masyarakat kan sebetulnya mah fungsinya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya tujuan, ya yang pasti tujuan umumnya mereka harus mengenal pertama dari sivitas akademiknya, kemudian sistem yang ada di dunia kampusnya, dan juga peran mereka sebetulnya, pengenalan peran sebagai mahasiswa selama nanti mereka berkuliah kayak gitu. Oke, berarti untuk secara gamblangnya mungkin kita bisa menggambarkan bahwa PKKMB ini adalah bentuk pengenalan Iya, pengenalan nilai-nilai lah. Penanaman nilai, Nilai-nilai sampai karakter. kita mengetahui juga peran diri Betul. dari siswa menjadi mahasiswa, sampai kita mengetahui juga apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kampus ya. Oke. Disebut tadi ada Stovia yang memang terpandang dulu memiliki apa sebetulnya penggemblekan secara militer mungkin Iya, ya. betul. Keras, Iya. terus nilai-nilai sebutlah senioritas atau dari pembulian itu masih kuat. Iya, sampai akhirnya masuk ke zaman pasca kemerdekaan kan, yang itu memang sudah nggak dinormalisasi kembali lah. Dari yang namanya dulu tuh namanya tuh MKT, kemudian diganti namanya jadi MAPRAM, masa pramahasiswa. Kemudian diganti lagi di eranya 1970-an itu jadi POS, ya kan? POS kan ya OS ya, orientasi studi, dan sekarang jadi OSPEK. Ospek lalu jadi Orientasi PKKMB ya. dan PKKMB, dan itu baru di apa sekitar tahun 2000-an kan, Iya, si keputusan SK Kementerian Kemenristek kalau nggak salah. Sebenarnya untuk perubahan-perubahan nama dari tadi mungkin alur itu sampai akhirnya tadi masuk ke POS, OS, terus adanya OSPEK, adanya PKKMB, sebenarnya kan untuk menghilangkan citra bahwa betul. OSPEK ini atau OS ini atau POS ini adalah bentuk perpeloncoan yang memang diformalitaskan, yang diadministrasikan seolah-olah ini layak dan legal untuk Iya. dilaksanakan. Tapi kan pada dasarnya mas sebenarnya yang terjadi pada saat ini, walaupun perubahan nama dengan seiring berbagai banyaknya itu, ketakutan tetap ada. Benar, Sehingga penyempitan kegiatan-kegiatan untuk dilakukan hal itu tuh jadi sangat sulit, dan bahkan terasanya bagi kita tuh hanya sekedar untuk melaksanakannya itu hanya sekedar formalitas belaka. Karena kan sudah jadi budaya ya, maksudnya budaya itu ada dan sudah dijalankan tuh susah hilang lah ibaratnya. Nggak semua universitas tuh bisa menjalankan apa yang sudah ditanamkan. Ya contoh lah, ada yang namanya SOP PKKMB itu baru diturunkan 2021 oleh Kementerian Pendidikan. Baru berarti ya. Baru banget itu 2021, itu tuh apa semacam panduan lah pengenalan dunia kampus tuh berapa hari, kemudian ada poin-poin nilai yang harus disampaikan di setiap kampus. Tapi kan nggak semua kampus itu bisa yang namanya ngejalanin itu kan gitu, karena perbedaan budaya itu gitu. Kalau di Bali ada yang namanya Student Day kayak gitu, di Udayana ya kan, itu kan beda juga gitu masa pengenalan. Nah kalau dari Kang Tera, kira-kira untuk mengetahui dan memahami mengenai tujuan utama daripada PKKMB ataupun mahasiswa orientasi yang dirasakan secara realita, kira-kira apa? Yang misalkan secara realita dalam tujuan dari PKKMB itu sendiri ya, balik lagi ya, suatu pergantian peran yang tadi yang dari siswa ke mahasiswa kan, yang dimana itu tuh menjadi suatu awal atau lonjakan yang dari siswa menjadi ke mahasiswa, yang otomatis dari lingkungannya pun sudah berbeda, yang juga sebagai peran pun sudah berbeda kan, yang tadi juga sudah disebutkan bahwa mahasiswa itu dari masyarakat untuk ke masyarakat kembali. Dari tujuan tersebut tuh benar bahwasanya untuk memperkenalkan dari kampus itu sendiri, terus juga dari program studi itu sendiri, dari kehidupan kampus, dari segala kegiatannya juga, bahkan dikenalkan juga kan dalam masa PKKMB itu seperti suatu UKM atau tempat mengasah skill bagi mahasiswa-mahasiswa baru, yang dimana itu akan berdampak juga kepada dari organisasinya itu juga sama dia sendiri untuk bisa menyalurkan bakatnya gitu. Sebenarnya untuk PKKMB ini dalam tujuannya juga cukup banyak, mulai dari sisi kampusnya dan juga sisi dari meningkatkan skill dari mahasiswa baru itu sendiri.
memang cukup Kalau secara relevan. idealis kan tadi seperti itu ya, gambaran dan gamblangan yang diharapkan Iya. atau yang dituju itu seperti itu. Cuma kalau yang dirasakan sama Kang Tera kira-kira selama ini, apakah tujuan daripada PKKMB dan masa orientasi ini sudah tepat sasaran terhadap hal itu atau memang melenceng nih? Ya. Kan kalau misalkan dari PKKMB itu kan seharusnya ada nilai ya. Nilai yang dimana yang harus ditekankan kepada mahasiswa baru itu seperti kepemimpinan, kebersamaan dan juga kan kedisiplinan. Nah, yang itu tuh yang sepertinya kalau misalkan saya mengalami itu kurang di highlight. Nah, yang dimana itu tuh hanya sebagai suatu rakata saja di dalamnya, yang dimana kurang ditonjolkan sehingga yang di terus up tuh bagaimana dari PKKMB dari universitas ini bisa dikenal dari orang lain tanpa memperhatikan bagaimana hal-hal ini tuh bisa tercapai ke mahasiswa baru gitu. Oke. Kalau misalnya kita pandang, kita sudah punya tadi berbagai secara historis, terus kita melihat secara realita juga, dan kita juga memiliki pandangan secara teoritis maupun idealis ya dari PKKMB dan masa orientasi kampus ini. Lalu kita sedikit menggambarkan tentang kira-kira bagaimana sih dan perbandingannya apa sih yang menjadi begitu jauh gitu ya antara mahasiswa yang ada di Indonesia yang merasakan mengenai PKKMB dengan negara-negara maju, misalnya tadi disebutkan dengan Cambridge ataupun Oxford misalnya dan lain hal, itu seperti apa sih untuk melaksanakan PKKMB mereka atau masa pengenalan kampus mereka dengan kemajuan sekarang ini gitu? Apa sih yang menjadi perbedaannya itu begitu signifikan gitu? Dari Kang Sum sendiri kira-kira punya pandangan seperti apa? Oke, kalau bicara soal perbedaan dengan negara kita terkhusus ya, negara kita terkhusus, kalau bisa dibilang negara kita itu salah satu negara yang selalu berpacu sama luar dulu kayak gitu. Dan apa namanya, kalau kita berbandingkan dengan universitas yang ada di luar negeri kayak di tingkat Asia atau tingkat Eropa, itu sangat berbeda jauh lah pasti. Terutama kalau dulu ya di Eropa itu mereka itu ada yang namanya semacam, makanya kan selalu ada budaya house party gitu kan. Iya, house party. Karena memang itu sudah diterapkan dari awal mereka masuk kuliah kayak gitu. Nah, mungkin makin kesini akhirnya hal-hal tersebut tuh dihilangkan, lebih kepada pengenalan kampusnya gitu. Jadi kayak semacam kalau di mereka tuh, contoh lah misalnya di Eropa ada apa ya, Columbia University lah misalnya kayak gitu. Mereka tuh ada yang namanya survei kampus itu secara VR kayak gitu. Terus kemudian mereka tuh ada banyak social project yang dilakukan sama si mahasiswanya bersama seniornya. Nah, itu yang berbeda di Indonesia. Kalau di kita kan pokoknya mah ieu maru kudu kieu Ya, misalnya. absolut. Kalau di luar justru seniornya yang membersamai juniornya untuk melakukan sebuah project kayak gitu. Jadi kan betul, jadi soft skill yang diharapkan dari tujuan PKKMB itu bisa berhasil dengan project-project tersebut, social project, kemudian masa pengenalan kampusnya lebih kepada yang humanis kayak gitu kalau di Eropa sekarang tuh. Makanya hal-hal tersebut sebetulnya kalau misalnya di kita juga ada yang kayak kenal organisasi kan gitu, di luar juga ada gitu. Mungkin bedanya ke highlight kita kan, kalau kita highlight Ormawa ya selalu tertuju kepada tentang pengkaderan secara perpeloncoan atau apa kayak gitu yang secara senioritasnya masih tinggi lah kayak gitu. Kalau di luar justru senior sama junior itu bareng untuk ngejalanin itu gitu. Kalau di luar mungkin perbedaannya ada di situ. Itu yang mana dari kegiatan tersebut itu muncullah ide-ide dari mahasiswanya gitu. Karena kan kalau misalnya kita selalu apa ya, misal memerintah mahasiswa baru untuk pokoknya ini dan mereka juga ibaratnya mahasiswa baru itu gelas kosong kan, gelas kosong yang masuk ke kampus, ini mau diisi apa gitu. Kalau mereka ngisinya sendiri kan kerannya di atas, bukan di bawah gitu. Nggak ada gelas yang kalau gelas bocor terus masuk dari bawah kan enggak gitu. Logikanya kan kayak gitu. Jadi emang perbedaan dari segi budaya pun beda dengan di Indonesia, Eropa, di Asia kayak gitu, yang mempengaruhi nantinya si mahasiswanya itu memandang sebagai mahasiswa itu akan seperti apa gitu. Gitu. Makanya jangan heran kalau misalnya ya makin kesini mahasiswa mungkin banyak yang nggak minat organisasi, atau misalnya contohnya mahasiswa yang apa ya, ibaratnya disebut apatis ya, apatis mementingkan diri sendiri gitu. Karena memang pengenalan nilainya belum ditekankan di situ gitu. Kalau dilihat lebih ke, kita melihat kehidupan mahasiswa di luar negeri lebih ke mandiri. Betul. Mandirinya itu lebih mereka lebih kuat hidup sendiri. Mereka lebih tahu bagaimana cara dia untuk bertahan hidup. Betul. Sedangkan kalau misalnya kita lihat dan bandingkan bagaimana kultur budaya kita untuk menciptakan mahasiswa yang dulunya misalnya dari SMA ke mahasiswa itu seperti apa, sehingga kita tuh membutuhkan yang namanya PKKMB itu dengan formulasinya seperti ini. Sedangkan menurut saya kedisiplinan yang harusnya diterapkan itu seharusnya bukan hanya sekedar ada di atau bukan ada di tingkat
perguruan tinggi. Kenapa? Karena kedisiplinan, kebersamaan dan kepemimpinan itu harusnya sudah ditetapkan dan diterapkan itu di tingkat-tingkat Betul, siswa menengah ataupun pertama gitu ya, di SMP ataupun SMA. Karena itu ngaruh juga kan kepada parenting mereka di keluarganya gitu. Kalau di luar kan memang Berpengaruh juga. di Eropa kan orang anak udah usia 17 tahun juga udah disuruh mandiri gitu maksudnya. Itu mungkin perbedaan yang bisa dilihat dari Eropa sama kita gitu ya. Makanya ya jangan heran banyak ilmuwan dari Eropa, banyak ahli-ahli dari Eropa. Maksudnya dari ahli dari Indonesia yang menjulang tinggi ke internasional kan jarang gitu. Meskipun kita nggak kekurangan orang-orang pinter gitu ya. Cuma memang implementasi di dunia kampusnya kan kayak gimana. Sekarang kita lihat standar yang harusnya diterima dari perguruan tinggi itu ternyata pekerjaan-pekerjaannya harus dilakukan di SMA ataupun SMP masih kita lakukan. Etika kah misalnya sopan santun kan yang itu kan harusnya sudah diajarkan dan udah beres gitu. Masalah mengenai hal itu tuh di tingkat sekolah dasar, SMP maupun SMA. Jadi kepada pemantapannya saja lah itu. Iya betul. Jadi kan sekarang kita melihat tingkat-tingkat ataupun mahasiswa-mahasiswa di luar ya di negara-negara maju kan terhadap etika maupun kedisiplinan sudah tidak diajarkan karena itu bentuk dari kemandirian mereka dan mengetahui tentang etika kesopanan mereka seperti apa gitu. Gitu. Kalau untuk Kang Tara sendiri gimana, punya pandangan seperti apa tentang comparis dari PKKMB kita dengan atau misalnya di negara kita dengan negara-negara maju? Kalau misalkan dari saya sih terkait komparisasi dari ke PKKMB dari luar negeri sama di Indonesia ya. Yang dimana kalau di Indonesia kan seperti yang tadi harus ditekankan untuk nurut sama tingkat ya. Kalau dari luar negeri kan harus sejalan. Yang bagaimana itu sudah menjadi suatu perbedaan karena perbedaan kebudayaan juga di Indonesia. Karena balik lagi kalau misalkan dari tujuan kan kalau misalkan kita menjadi sebagai mahasiswa, kalau misalkan dari tiga aspek tadi seperti kepemimpinan itu kan harus sudah ada dalam diri sendiri ya. Bagaimana kita sebagai mahasiswa tuh bagaimana kita mencari dari situnya lah. Maka dari itu kalau misalkan dari suatu perbedaannya pasti bakal sangat beda karena dari generasi pun juga tiap berbeda-beda kan tiap generasi seperti itu. Kalau misalnya ngelihat tadi kita compare nih sekarang dari kehidupan di negara-negara maju dan negara-negara Indonesia, kita mau melihat nih sedikit tentang perbedaan-perbedaan atau perubahan-perubahan yang sudah signifikan di antara tadi PKKMB di masa kini dengan masa lalu. Kalau masa lalu tadi kita sudah disebutkan sama Kang Sum tentang Stovia yang memang membawa kesan PKKMB atau misalnya disebutnya POS atau OS itu dengan berbasis militerisasi yaitu perpeloncoan dan ya keras lah terhadap pengenalan mahasiswa itu. Kira-kira apa sih yang menjadi atau misalnya kita sudah bisa melihat nih nilai-nilai yang boleh atau yang masih kita harus pegang dari masa lalu sampai sekarang ini yang harus kita pegang terus, atau ada yang memang ini harus sudah dibuang, harus kita ganti dengan nilai-nilai baru. Kira-kira apa nih menurut Kang Tera, ada nggak kira-kira pandangan? Kalau misalkan pandangan dari pertanyaan tadi ya, dari sikap perpeloncoan itu yang harus diubah. Kalau misalkan untuk masa kini ya dari perpeloncoan itu sebenarnya memang sudah tidak relevansi digunakan juga karena dari setiap tahun ke tahun pun dari mahasiswa baru itu pun punya karakteristik yang berbeda kan. Yang dimana kalau kita menjalani suatu PKKMB paling lebih ditekankan kepada bagaimana dari mahasiswa baru tersebut tuh bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ya, betul. Nah, bagaimana kalau misalkan cepat beradaptasi tanpa melakukan perpeloncoan seperti zaman dulu itu ya, paling kalau misalkan dari pandangan saya sering-sering melakukan suatu pengasahan dari skill mereka untuk cepat beradaptasi, seperti mereka harus sering-sering melakukan hal-hal baru di kampus, terus juga mereka juga harus mendapatkan ruang untuk bisa bersosialisasi dengan teman seangkatan atau yang lainnya, yang dimana itu akan sangat berguna lah kalau misalkan dalam masa PKKMB itu sendiri tanpa harus perpeloncoan seperti di zaman dulu. Kalau dari Kang Sum sendiri kira-kira punya pandangan apa nih tentang tadi PKKMB dari masa lalu ke masa kini? Ya kalau di masa sekarang ya terutama kalau misalnya kita baik ke dulu kan senioritas itu mungkin diperlukan karena zaman dulu tuh emang integritas tuh kan kuat ya. Integritas itu kuat, apa-apa tuh serba ya manut dan segala macamnya, sampai ke era pasca kemerdekaan ya orang-orang udah lebih mementingkan intelektual kan itu.
Nah, kalau di masa sekarang, kalau kita bicara soal soft skill, tentu hal seperti kepemimpinan, kedisiplinan, tanggung jawab itu pasti nggak akan bisa dihilangin. Cuman, gimana kita caranya ngelola hal tersebut tuh bisa tersampaikan langsung. Entah itu bentuknya tadi yang saya bilang kayak social project untuk mahasiswanya, kemudian selama pengenalan dunia kampus itu mereka nggak gamblang hanya dengerin materi kayak gitu. Karena yang orang lihat sekarang itu mahasiswa itu lebih melihat siapa orangnya bukan isinya. Iya. Ya, betul. Iya, Contohnya betul gini, sekali. misalnya pematerian tentang kebangsaan. Meskipun orang itu ahli ya, ahli dan orang itu ibaratnya keilmuan itu memang dasar itu punya, tapi orang ini nggak punya nama nih misalnya. Iya. Mahasiswa baru itu akan melihat ke satu tujuan itu dulu gitu. Oh, siapa? Misalkan, Siapa namanya iya misalnya kayak sekarang lah gitu kan, misalkan materi kebangsaan disampaikan oleh TNI lah misalnya gitu. TNI ini kan punya panduan tentang kebangsaan misalnya. Tapi beda dengan pematerian yang disampaikan oleh influencer education misalnya. Itu kan orang akan lebih melihat ya. Iya. Nah dari hal melihat tersebut, jadinya orang mau dengerin gitu. Jadi mau lihat gitu. Itu yang mempengaruhinya. Terus kemudian kalau di era zaman sekarang yang pasti kita tuh nggak boleh yang namanya lupa soal teknologi kan, AI. Karena mau gimana juga, bahkan ya bisa aja selama 5 sampai 10 tahun ke depan PKKMB akan berubah lagi gitu. Iya. Berapa tahun? Akan berubah lagi dan metodenya digital gitu. Bahkan nggak yang serius sekarang lah gitu. Kalau misalnya 5 sampai 10 tahun ke depan. Sebetulnya yang ngerubah itu tuh pada saat zaman COVID-19 kan. COVID-19 yang tadinya masa orientasi kampus itu secara langsung, terus kemudian secara kondisi, ya. terpaksa harus mahasiswa baru itu di rumah melakukan hal itu sendiri gitu. Itu kan kita kan merasakan ya. Angkatan 2021 yang anjir lah nggak ngerasain anjir gimana sih ospek teh. Mata anjing aing pas ngerasain ngurus, oh kieu ternyatanya rame. Tidak merasakan pas ininya. Dilihatkan sabuknya, saya melihatin. Atas Pakai nu badak gitu nya misalnya. Eta anjing terjadi. Nah kayak gitu. Jadi emang kalau secara soft skill dan juga hard skillnya untuk di zaman sekarang ya, itu memang perlu dikenalkan kepada mahasiswa gitu. Dikenalkan, dipraktekkan, diterapkan oleh mahasiswa secara langsung nanti selama 4 tahun di dunia kampusnya gitu. Karena kita nggak menutup bahwasannya mahasiswa baru nantinya kan selama 4 tahun kemudian nantinya kan akan jadi ahli di bidangnya lah gitu. Nah, untuk jadi ahli di bidangnya ini, mereka tuh dapat bekal apa selama itu gitu. ya, betul. Apalagi awalannya gitu. Ibaratnya dikasih nih gambaran kosongnya kayak gini, terus kemudian mereka merajuk kepada fakultas prodi yang dikenalkan secara lebih intim, yang akhirnya dipraktekkan selama 4 tahun kayak gitu. Dan setelah dari situ ya kan ada yang mau kerja, ada yang mau jadi pengusaha atau ada yang mau jadi ahli di bidangnya kayak gitu. Kan itu hal-hal tersebut kan nggak cuman berhasil dari learning by doing gitu, nggak cuman dari belajar sendiri, tapi kan ada yang diterapkan oleh para seniornya lah atau dari yang sudah menjalani kepada teman-teman mahasiswa baru gitu. Kalau mahasiswa baru juga tadi didampingi kan. Didampingi, betul. Ada kegiatan yang humanis lah, kegiatan humanis bersama seniornya gitu. Jadi kegiatan tuh fun, mereka tuh nggak ada tekanan kayak anjir aing teh takut ke ospek gitu, aing teh takut ke ini gitu. Dari rasa ketakutan itu tuh kalau menurut orang ya muncul yang perasaan di mana mereka tuh nggak mau belajar gitu. Iya. Kalau menurut orang, munculnya orang-orang nggak mau belajar, munculnya orang-orang nggak mau nampilin kreativitasnya ya karena ada penekanan di awal gitu. Gitu. Apalagi kan sudut pandang tentang kaderisasi itu kan sesuatu hal yang ngeri ya bagi Iya. orang-orang yang dimana wah orang nanti bakal ditekan nih, orang Iya. bakal intervensi, orang bakal di marah-marahin, Iya. padahal orang tua orang nggak pernah nih marah-marahin Betul. orang. Jadi kira-kira sudut pandangnya apa sih? Apakah memang harus seperti itu atau memang itu menjadi sesuatu yang keharusan gitu untuk dilakukan hal itu? Kalau kata Vera gimana kira-kira? Kalau misalkan dari hal tersebut sih suatu stimulus dari ke peserta dari PKKMB tersebut. Kalau misalkan dari suatu adanya hal tersebut kan bisa dibilang agar dari mahasiswa baru tersebut tuh bisa fokus, bisa tertuju bahwa hal tersebut tuh emang harus dilakukan. Yang dimana ini tuh juga suatu bentuk yang harus mereka dapat juga suatu langkah awal gitu. Yang dimana kalau misalkan jika tidak disampaikan seperti itu dari mahasiswa baru pun akan kesulitan bahkan mendapatkannya gitu. Kalau misalkan dari tujuan hal adanya tersebut kan bisa mahasiswa baru bisa terpacu bagaimana mereka tuh bisa mencoba, mereka bisa selalu melakukannya. Bahkan kalau misalkan bisa dilihat kan mahasiswa baru tuh pasti bersinergi kan satu angkatan gitu dengan orang-orang lain, entah itu dari jurusan lain atau dari kampus lain juga, mereka juga bisa bertukar pikiran bahwa hal ini tuh bisa mereka lakukan gitu. Kalau misalkan dari adanya suatu intervensi itu merupakan suatu stimulus
Jadi untuk maru-maru tuh bisa terpacu gitu. Tekanan itu jadi bikin berpacu dan Iya. bisa berpikir ya. Berpikir untuk maru tuh agar berpikir kita harus bisa ngelakuin ini gitu. Berarti emang hal tersebut tuh emang harus mereka bisa lakukan gitu. Terus kira-kira apa yang menjadikan perbedaan antara intervensi tekanan yang dilakukan oleh militerisasi ataupun kita seorang sipil yang memang difokuskan terhadap akademisi, Iya, akademisi. yang dimana akademisi ini atau misalnya perguruan tinggi itu dekat dengan pilar-pilar kenegaraan. Kalau misalkan dari situ kita harus objektif ya. Kalau misalkan dari militerisasi kan melibatkan fisik, yang dimana kalau misalkan kita sebagai akademisi itu kan lebih mementingkan bagaimana substansi itu bisa tercapai ke mahasiswa baru. Nah kalau misalkan dari perbedaan itu ya bisa dilihat juga bagaimana penyampaiannya, seperti tidak adanya perpeloncoan yang berlebihan seperti zaman dulu. Kalau misalkan di zaman sekarang lebih menekankan penyampaian substansi itu kepada mahasiswa baru dengan stimulusnya itu sendiri, bagaimana mahasiswa baru nanti bisa menerapkan. Berarti seharusnya yang disebut entah di divisi kedisiplinan kah atau misalnya apapun itu yang disebutkan di dalam kehidupan kampus harusnya menjadi antitesis bagi mereka-mereka mahasiswa baru yang mau berpendapat. Kenapa? Karena kayaknya kalau misalnya dalam sudut pandang tekanan ataupun intervensi bagi mahasiswa baru yang sekarang sudah mengenal dunia mental health akan merasa bahwa dirinya tuh jadi apa ya, judge diri gitu, ngerti nggak sih? Orang kayaknya nggak bisa berpendapat nih. Kenapa? Karena orang dimarahin, takut dan lain hal bisa jadi tidak akan bersuara. Jadi lebih baiknya bagaimana caranya kita itu memikirkannya itu, kita harus membuat mereka itu jadi berpikir kritis dengan cara apa? Kita sebagai antitesis atau dissenting opinion bagi mereka sendiri. Karena orang melihatnya mungkin ya yang jadi salah satu alasan kenapa banyak mahasiswa yang belum bisa bersuara atau ide itu belum muncul karena mereka jarang namanya dikasih case sesuatu gitu. Jadi nggak ada pemecahan masalah gitu. Misalnya contohlah social project itu mereka disuruh mecahin suatu isu yang ada di dunia kampusnya misalnya. Kan hal itu bisa mereka lakukan gitu dan keluar semuanya. Tapi kalau case-nya hanya penggiringan saja atau semacam ya ikut demo atau segala macamnya kan nggak ada nggak ada knowledge dulu lah gitu. Kita kan semua berangkat itu dari knowledge kan pasti. Nggak yang semena-mena kita ikut atau semena-mena kita ya udah kita ikut alur aja gitu. Iya, betul. Ya sih penting sih karena Ya mahasiswa sekarang ya kalau misalnya nggak dapat tanggung jawab atau nggak dapat tadi mungkinnya case yang harus dipecahkan itu tidak akan berkembang gitu ya. berkembang. Itu Tidak akan juga akan berkembang secara pola pikir maupun mental dalam bertanggung jawab. Ya sebetulnya kalau kita bicara soal kampus-kampusnya ya makanya kenapa kayaknya nggak heran ada top 3 kampus gitu ya, top 3 kampus, top 5 atau top 10 kayak gitu. Karena memang pengenalan dunia kampusnya memang sudah seharusnya seperti itu gitu, melesat lah gitu. Sudah proper. Kalau ya adalah salah satu Universitas di Bandung kan, mereka masih banyak tekanan dari dosen gitu. Oh ya meskipun ya dulu juga dirubah, dulu itu dari panitia mahasiswa ke panitia dosen sampai sekarang akhirnya ada dikolaborasikan gitu. Memang sebetulnya keputusan tertinggi ada di pihak direktorat lah gitu. Tapi kan secara gamblang objektif kan mahasiswa yang melihat gitu. Kayak contoh lah ada yang namanya pelarangan penjemputan. Ya kan? Pelarangan penjemputan mahasiswa di tingkat kaderisasi. Dosen tuh cuma tahu hal itu tuh chaos gitu. Tapi dosen tuh nggak tahu kalau kita jadi mahasiswa baru, mana merasa senang nggak disambut sama senior? Wah seneng dong. Pasti seneng kan? Nah ya. Euforia pasti anjir ternyata pada baik nih. Gini kampus aing teh gitu. gitu. Kita Ini disambut, jurusan ya. aing teh chance-nya lagu ini ternyata gitu. Kan itu Jadi bagian pride tersendiri ya. dari pride sendiri terus kemudian Jadi jadi citra motivasi. awal lah, motivasi juga buat teman-teman yang jadi pengen gabung atau apa gitu kan. Itu yang nggak dilihat sama ya orang-orang elit lah, elit kampus yang melihatnya hanya sekedar pelarangan apa segala macam kayak gitu, yang tanpa nggak tahu kondisi realitanya itu kayak gimana mahasiswa teh gitu. Seolah-olah kayak penjemputan tuh jadi bentuk doktrinasi mahasiswa baru agar wah turunin rektor enggak gitu ya. Kan nggak masuk di akal, maksudnya nggak sesuai, nggak sejembatan kalau misalkan dosennya pengen mahasiswa yang berkembang tapi ditahan untuk mereka proses berkembang gitu. betul. Itu kan nggak nyambung, nggak sejalan gitu. Kadang juga kan ada juga beberapa senioritas yang memang merasa identitas dirinya masih belum terpenuhi sehingga datang ke kampus itu atau misalnya dia berada di kampus itu adalah bentuk jadi pengenalan dirinya kepada mahasiswa baru itu aing nih. Ini saya loh misalnya sebagai senior ini. Jadi kan ada pandangan di mana mahasiswa itu menganggap bahwa ternyata PKKMB atau misalnya masa orientasi ini bukan pengenalan kampus tapi pengenalan kekuasaan senioritas. Jadi pandangan-pandangan itu juga ternyata ada gitu. Ada stigma seperti itu pasti ada. Nah, cuma kan kita sebagai mahasiswa nih yang dimana kita mencoba memotong atau mengurangi hal itu juga sangat sulit dimana karena berbagai kebijakan-kebijakan kampus juga
menekan kita untuk tidak melakukan Iya. hal itu gitu ya. Bagaimana kita mau bisa memberikan dampak yang positif, sedangkan hal-hal yang memang kita pikirkan ini adalah sesuatu yang baik juga terkadang kita harus tahan, gitu, susah, dibatasi, gitu. kan. Benar-benar. terbatasi lah dengan Dengan adanya ya kebijakan-kebijakan aneh lah, nyeleneh pisan gitu. Makanya kan variatif kan sekarang kegiatan di kampus-kampus tuh. Iya, banyak, Yang ya. kalau misalnya kita 3 sampai 5 tahun ke belakang tuh kampus-kampus tuh punya citra yang kayak misalkan ada mozaik lah, Iya. apa yang kayak gitu-gitu. Sebetulnya hal itu kan nggak dilarang, cuman kita balik lagi ada urgensinya nggak dan apa sebetulnya yang mau disampaikan di situ gitu. Iya, apa substansinya? Gitu. Kan banyak orang kampus eta mah ya iya euy, kampus aing mah eueuh gitu misalnya. Kampus eta mah ya iya, kampus aing mah telah ngalakukeun. Da apa? Wadah maksudnya ibaratnya apa sih kalau SOP teh naskah apanya? Si ini apa namanya? Aturan hukumnya teh apa namanya? SOP apa? Ya SOP untuk kita teh semua kampus teh harus mozaik kan nggak ada Nggak gitu ada. misalnya. Kampus ini teh harus ngelakuin ini angklung misalkan nggak ada gitu. Cuma kan itu bagian daripada pengenalan kampusnya gitu. Itu yang jadi apa kadang ya orang tuh melihat sekarang apakah emang semua kampus tuh harus keren gitu ya. Keren dalam tingkat PKKMB-nya atau harus yang terasa langsung di mahasiswa barunya gitu. Ya, kurang juga belum dengar sih sebenarnya mahasiswa di luar negeri atau misalnya di mahasiswa di kampus-kampus hebat gitu ya di luar negeri di sana. Oh ternyata di sana mahasiswa barunya main mozaik. Bagaimana pandangan mereka gitu? Kan belum. Mozaik pakai HP gitu misalnya. Kan enggak gitu maksud aing mah ya gitu. Itu Nanti di culture outfit gitu. iya, gitu. Dan jangan sampai itu tuh hal yang jadi dinormalisasikan Nah, gitu oleh iya. mahasiswa teh. Pokoknya itu keren teh ieu gitu. Lain keren tapi naon makna teh gitu maksudnya. Visi isinya Karena apa? dia bilangnya, nggak rame. kegiatan begini." Kecuali kita pengen membuat mozaik untuk disampaikan nilai-nilai poinnya Nilai gitu. poin. Misalkan ada isu tentang pendidikan, kita sampaikan di mozaik kayak gitu, diviralkan, jadi FYP dan lain sebagainya macamnya kan sekarang mainnya teknologi kan. Iya. Apa-apa gampang. Makanya mungkin Akses. banyak kampus yang mulai turun tuh tensi untuk senioritasnya karena itu. Teknologi apa-apa tuh gampang tersorot kamera Sorot kan. kamera sebagai terekspos gitu. viral gampang Viral ya. Viral kan sekarang. Gampang terekspos. Mainnya di tempat gelap itu kan ditarik, diculik gitu kan. diculik senior hati-hati Culik senior gitu kan guys, aduh anjir. Betul mahasiswa baru memang karena kan sedang mencari suatu hal yang baru di dunia kampus, apalagi bertemu dengan senior yang salah kan bisa jadi salah juga nih, Mas. Iya. Gitu. Terus kalau misalnya pandangan untuk teman-teman kira-kira kita butuh kan berarti ya butuh yang namanya formulasi tentang PKKMB atau masa orientasi yang dimana ini menjadi ciri khas Indonesia. Sedangkan kita lihat misalnya negara-negara maju dengan tadi budaya kita itu sering sekali menjiplak berbagai kebijakan ataupun tatanan formulasi-formulasi itu dari negara-negara maju. Contohnya apa misalnya kebijakan kurikulum yang memang ternyata ini itu belum bagus gitu dan belum baik di kalangan Indonesia. Karena sadar sendirilah misalnya orang-orang kenapa bisa sampai kampus di luar negeri itu maju karena mereka itu sadar terhadap negara dan kebutuhan negaranya itu apa. Sedangkan kalau misalnya kita bandingkan nilai dan moralitas kita dengan nilai moralitas orang-orang negara luar itu tidak akan apple to apple. Yes. Jadi kita itu harus memiliki yang namanya apa sih, apakah tetap kita mengikuti mereka-mereka yang menjiplak atau memang misalnya kita harus menyuarakan memiliki formalitas yang ini teh cocok buat Indonesia. Apalagi misalnya kita sekarang dicocok di UPI nih atau cocok di Unpad, cocok di UIN misalnya. Kira-kira punya pandangan seperti apa dari Kang Ter? Pandangan terkait itu ya. Dari formula itu sih kan bisa dilihat juga kan sama karakteristik dari universitasnya itu. Sama di wilayah universitasnya itu sendiri. Kalau misalkan contoh, kalau misalkan dari UPI kan dari formula tersebut tuh bisa dibilang ada satu pautnya dengan budaya Sunda kan. Seperti tadi sekarang tuh Home base-nya berarti home kan base-nya, di iya home Sunda base di Indah Sunda. Nah pasti di situ juga ada penyesuaian kalau misalkan dari hal tersebut tuh. Oh, jadi berdasarkan bisa nih kita mengambil formulasi atau misalnya yang berdasarkan tentang budaya. Budaya. Jadi nilai-nilai dan moralitasnya itu bisa bersangkutan terhadap budaya. Nah ya bisa diterapkan. kalau dari Kang Sum sendiri kira-kira Punya pandangan apa nih? Ya kalau kita selalu ngacu keluar kayaknya nggak akan bisa berkembang Nggak akan gitu. bisa. Meskipun ya misalkan Eropa bagus, tapi kan SOP yang di Eropa nggak mungkin langsung dimasukin ke kita gitu dengan secara gamblang diterapkan. Ya contoh apa namanya? Objeknya juga beda kan. Apa namanya sih kalau ini kurikulum lah. Contoh kurikulum kan selalu ngacu dari luar tanpa tahu sebenarnya kondisi realita di Indonesia teh betul. siswanya teh kayak gimana gitu.
kalau misalnya mau bicara soal Finlandia misalnya gitu, ya Finlandia memang udah diterapkan dari kecilnya memang Iya. metode belajar kayak gitu. Merdeka belajar. Tidak- Mereka tidak belajar, bisa mereka disamaratakan belajar teh juga, naon kan? gitu. Apakah mereka belajar teh aing jurusan sosiologi? Ya udah aing boleh masuk ke kelas hukum gitu. Kan Merdeka belajar. Merdeka ya. Konsepsi umumnya kan kayak Iya. gitu. gitu. Bebas ngeraih kan. Bebas. Iya, Merdeka. merdeka. Tapi kan kita juga tetap harus melihat bahwasannya mahasiswa itu kan sebetulnya bukan bicara soal mereka itu jadi apa dan mereka itu punya keahlian apa, tapi mereka bisa ngasih apa gitu. Misalnya kalau orang bisa apa ya ngasih kayak semacam blueprint atau di Indonesia ini bisa bagus kalau misalnya di dalam pengenalan dunia kampusnya setiap daerah itu wajib misalkan menghasilkan sesuatu yang berguna untuk daerahnya misalnya. Yang dihasilkan dari mahasiswa baru gitu. Iya. Misalkan contoh angklung misalnya pengenalan angklung yang udah hampir hilang nih misalnya. Ada dikenalkan kembali, FVP kembali, diinternasionalkan semua mahasiswa meskipun dari Sulawesi, dari Sumatera, Kalimantan. Tapi kan kita hidup di manakah kita berpijak kan gitu. Iya. Kita harus tahu budaya dan juga daerah yang kita Budaya di situ apa ya? hidup di situ seperti apa gitu. Akhirnya kan semua orang tahu oh angklung teh main carana kieu. Oh angklung teh asal muasal angklung teh ini Jadi gitu. terekspos kan. Jadi memang di zaman sekarang tetap kita nggak bisa ngilangin unsur budaya yang harus tetap dikenalkan gitu kepada mahasiswa yang nantinya diterapkan langsung juga oleh mahasiswanya tanpa mengesampingkan teknologi sekarang gitu. Jadi tetap harus duanya itu jalan bersama lah. Gitu. Jadi ingat ini netizen Malaysia bilang kayak gini, diklaim gak mau, dirawat juga enggak. Nah itu anjing orang Indonesia memang bangke. Emang bangke orang Indonesia mah. Itu aing nya sih bisa tuh main lah gitu. Kan ngeselin ya. Maunya maksudnya. tapi nggak dimainin gimana ya? Wah, eta silat di Malaysia. Nya sih bisa silat tuh maksud aing teh. Gitu. Saya ngerti silat kan tuh kan gitu. Betul, Itu betul. Jadi budaya dikembangkan. emang sesuatu yang karena ciri khas Indonesia itu penuh dengan budaya. Iya. Betul, betul. Kekayaan Indonesia itu Homogenitas. kaya terhadap budayanya itu gitu. Yes. Bagaimana caranya identitas budaya itu bisa menjadi identitas dari masing-masing kampus ya. Misal Unpad apa, misalnya UIN apa, misalnya UI apa, misalnya dan lain hal UGM apapun sampai di UPI apa misalnya. Dan memang budaya itu menjadi kunci utama gitu ya untuk menjadi identitas dari PKKMB itu sendiri. Iya. Pengenalan. Makanya keren tuh kalau misalnya pemerintah atau Kemendikbud menerapkan PKKMB itu semacamnya kan ada PKM ya, ada PKM gitu ya. Jadi semua kampus itu punya diberikan isu pemecahan masalah tentang negara dipecahkan oleh mahasiswa baru gitu. Kan keren lah itu hebatnya. Ada solusi misalkan dari UPI solusi untuk masalah ini pemecahannya gini breakdownnya kayak gini. Kan keren gitu ya. Kita ada yang dihasilkan. Harusnya seperti ada itu outputnya ya. ya. Harusnya. Cuma memang sistematis permasalahannya juga kan ini bersistem juga gitu. Sehingga Jadi tidak nggak sejalan dengan adanya SOP PKKMB yang 2021 itu pengenalan materi-materinya kalau menurut orang sampai hari ini pun sepertinya belum dijalankan gitu. Belum tersampaikan dengan baik lah ke mahasiswa gitu. Yang mereka beres ospek ya udah dah aing mah geus lah kuliah gitu. Iya. ya betul. Udah kemarin ya ospeknya gitu. Udah. PKKMB sendiri sepertinya berhubungan dan sangat linear juga termasuk dari jurusan kaderisasi jurusan itu termasuk dari PKKMB kan? Iya, Iya, betul. termasuk. Jadi sebenarnya harus dilaksanakan dan wajib Iya. sebenarnya. Tapi yang disayangkannya kan di UPI ya 60 hari kan nggak boleh. Nah untuk ini Kang Tera sendiri kira-kira punya pesan bagi mahasiswa baru apa sih kira-kira untuk menjalani kehidupan di kampus? Ya, kalau misalkan untuk mahasiswa baru karena saya juga kan pernah merasakannya bagaimana. Karena emang kalau misalkan kita merasakan di masa PKKMB itu memang kita banyak banget suatu hal yang baru gitu. Yang dimana sebagai mahasiswa yang tadi sebelumnya sebagai adalah siswa yang dimana itu adalah suatu langkah pertama saya berada di lingkungan tersebut kan. Jadi kalau misalkan untuk mahasiswa baru sebagaimanapun apa yang akan disampaikan itu juga akan jadi kebaikan buat mereka juga. Bagaimana di program studinya, bagaimana di kampusnya itu memang harus mereka ketahui dan mereka harus juga dijalankan. Karena emang kegiatan-kegiatan seperti itu kan emang bersifat baik untuk mahasiswa baru, bukan hanya untuk seperti membebankan atau membuat mahasiswa baru keberatan, yang juga memang sudah disesuaikan bagaimana kondisi mahasiswa baru begitu. Kalau dari Kang Sum sendiri punya harapan apa? Harapan apa namanya? Jadi teh pesan-pesan Buat mahasiswa baru. Ya pesan buat mahasiswa baru ya pertama mahasiswa dari 2005 mungkin Iya. Sebelum lulus senior. Anjing 2021 sudah akan lulus gitu maksudnya. Mama Senior. online teh anjrit. PKKMB online. Ya saya bukan sebagai ahli tapi apa namanya merasakan lah kondisi lapangannya seperti apa. Pesan untuk teman-teman mahasiswa baru tentunya jangan pernah terhalang untuk belajar lah. Jangan pernah terhalang untuk belajar yang ada karena nggak banyak orang yang punya kesempatan untuk kuliah. Nggak banyak orang yang punya kesempatan untuk kuliah. Jadi kalian juga
yang punya kesempatan tolong maksimalkan kesempatan itu untuk bisa belajar gitu. Belajar untuk diri sendiri dan belajar untuk bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Apa yang kalian dapatkan di jurusan, karena kan banyak pandangan yang penting lulus kuliah kerja gitu. Tapi kan yang penting lulus kuliah kalian jadi ahli di bidangnya gitu. Itu kan sebenarnya poin utama yang harus teman-teman mahasiswa baru juga harus paham lah kayak gitu. Kalian punya keilmuannya, punya penjurusannya, dan kalian juga nggak boleh lupa yang namanya teknologi juga kalian akan sejalan lah dengan terus berdampingan dengan masa kalian sekarang. Kalau mahasiswa 2005 berarti lulusnya 2030-an ya, 2030 yang 2030 dan kita udah punya anak mungkin. Udah nikah gitu ya mungkin ya, semoga aja gitu. Dan itu kan jadi harapan besar lah buat teman-teman, jadi pilar utama kaum intelektual selanjutnya yang bisa melanjutkan. Ya selalu ada harapan Indonesia emas 2045. Tanpa adanya kalian kan itu semua nggak akan bisa jalan, karena 2045 yang menjalankan ketatanegaraan kan kita juga era masa-masa generasi kita lah gitu yang menjalankan. Jadi apa yang kalian tanamin dari sekarang ya itu akan berpengaruh ke semuanya gitu pada saat nanti di masa depan. Segala aspek. Gitu. Betul. Gitu sih kalau orang. Pesan-pesan buat mahasiswa baru, jadi maksimalkan generasi emas 2045 ya, bonus demografi. Segitu aja, terima kasih sekali buat Siap. langsung Kang Bakar. Kang Bakar. Terima kasih Kang. Ya. Segitu saja buat podcast Kang Sarung. See you di next episode. Oke.